السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار مكور الليل على النهار تبصرة لأولي الأبصار تذكرة لأولي الألباب. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتاب الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال أيضا: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Jamaah salat Jumat yang mulia, tentu kita senantiasa memanjatkan puja dan puji serta rasa syukur kita kepada Allah. Wabil khusus tentu rasa syukur yang tinggi pada hari ini, mudah-mudahan sampai nanti pelaksanaan puasa Ramadan, Allah masih memberikan kesehatan kepada kita, masih memberikan kesempatan kepada kita. Walaupun boleh jadi bila kita lihat, kita tengok, kita renungkan di kanan kiri kita, mungkin dalam ingatan kita, saudara kita, ayah bunda kita, keluarga kita, sahabat dan kerabat kita yang hari ini sudah tidak bisa membersamai kita. Karena itu rasa syukur kita kepada Allah kita wujudkan dalam bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat Jumat yang mulia, khatib berwasiat, marilah senantiasa dan terus-menerus kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Ramadan yang Allah wajibkan kepada kita untuk berpuasa di dalamnya, salah satunya adalah untuk memfasilitasi semua hamba-hambanya mencapai derajat takwa. Karena Allah berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa." Allah mengingatkan kepada kita untuk terus berbekal. Allah mengingatkan kepada kita untuk terus melakukan investasi, dan sebaik-baik investasi dan perbekalan adalah takwa. Dan Ramadan adalah salah satu fasilitas yang Allah berikan kepada kita untuk mencapai derajat takwa itu. Karena hanya orang-orang bertakwa yang akan meraih kemenangan. Innalil muttaqina mafaza. Sesungguhnya kemenangan hanya bagi orang-orang yang senantiasa menjaga dirinya untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah salat Jumat yang mulia, adapun tema khutbah kita pada Jumat kali ini di akhir Sya'ban, mudah-mudahan kita akan sama-sama melaksanakan bulan Ramadan bila pemerintah melalui para ulama-ulama yang hari ini melakukan ru'yah. Jadi nanti malam kita sudah mulai melaksanakan tarawih. Besok kita sudah melaksanakan puasa. Namun apabila tidak, mungkin insya Allah hari Sabtu malam kita akan melaksanakan sholat tarawih. Jamaah sholat Jumat yang mulia, tema khutbah kita pada hari ini adalah Ramadan adalah bulan kegembiraan Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda dan bertanya kepada para sahabat-sahabatnya, "Wahai sahabat-sahabatku, bagaimana pendapat kalian? Bagaimana pandangan kalian apabila ada seseorang yang membawa perbekalannya di padang pasir, kemudian dia istirahat karena kelelahan, kemudian ia tertidur. Pada saat ia bangun, barang dan kendaraannya hilang di hadapannya." Sahabat, tentu mereka akan sedih, ya Rasul.
pendapat kalian bila orang tersebut mencari perbekalannya hingga kemudian ia letih dan ia tertidur kembali saat ia bangun, barang dan kendaraannya sudah ada di hadapannya? Sahabat menjawab, tentu dia akan gembira ya Rasul. Maka Rasulullah kemudian bersabda, wahai sahabat-sahabatku, Allahu afrahu bi taubati abdihi. Allah sungguh lebih bergembira dengan hambanya yang bertaubat, melebihi seorang hamba yang ketika ia kehilangan barangnya, kemudian ia menemukannya kembali, sehingga ia berkata, duhai Allah, engkaulah hambaku, aku adalah Tuhanmu. Saking gembiranya sang hamba, ia berkata, aku adalah Tuhanmu dan engkau adalah hambaku. Namun Allah mengatakan, Rasulullah mengatakan, Allah lebih bergembira dengan hamba-hambanya yang bertaubat kepada Allah. Ramadan adalah salah satu jalan. Ramadan adalah salah satu pintu. Ramadan adalah salah satu fasilitas yang Allah berikan kepada kita untuk kembali kepada Allah, untuk bertaubat kepada Allah. Berbondong-bondong kita yang biasanya tidak melaksanakan sholat malam, di bulan Ramadan kita datang bersimpuh di hadapan Allah. Kita bersama-sama melaksanakan sholat malam atau yang dikenal dengan sholat tarawih. Mungkin di bulan-bulan lain, karena kesibukan kita tidak sanggup lagi untuk bertadarus, tidak punya kesempatan untuk tilawah Al-Quran. Namun di bulan Ramadan, kita secara berbondong-bondong bersama-sama melaksanakan tadarus. Kita kembali menyelami ayat-ayat Allah. Kita duduk bertafakur, mendengarkan, membaca, memperbaiki tilawah Al-Quran kita. Mungkin di bulan-bulan lain kita tidak sempat untuk memperbanyak zikir-zikir kita. Namun ketika bulan Ramadan, sambil menunggu datangnya sholat subuh, setelah sahur, banyak di antara kita yang menggumamkan zikir kepada Allah. Kita kembali datang kepada Allah. Bulan Ramadan adalah bulan kembalinya kita kepada Allah. Dan pada bulan Ramadan, Allah bergembira dengan kedatangan umat-umatnya, hamba-hambanya. Sehingga Buya Hamka dalam sebuah kitabnya mengatakan, bulan Ramadan itu ibarat ketika Zulkarnain, seorang nabi dan raja yang diberikan kekuasaan oleh Allah untuk menguasai dua benua. Dia memerintahkan kepada prajurit-prajuritnya, wahai prajurit-prajuritku, nanti malam kita akan melewati sebuah sungai. Ambil apa yang kalian injak, bawa ke tempat tujuan kita. Sampailah mereka di tempat tujuan. Zulkarnain memerintahkan kepada para tentaranya untuk mengeluarkan apa yang mereka ambil di dalam sungai yang mereka injak semalam. Ternyata saat dikeluarkan, isinya semuanya adalah emas. Isinya semuanya adalah intan dan berlian. Kata Buya Hamka, Ramadan adalah lebih mulia daripada emas dan intan yang didapatkan oleh para prajurit Zulkarnain itu. Mengapa? Hingga tidurnya orang yang berpuasa saja dinilai ibadah oleh Allah, apatah lagi aktivitas-aktivitas ibadahnya yang lain. Bahkan Allah melipat gandakan apa-apa yang kita lakukan. Bila di bulan-bulan yang lain Allah memberikan ganjaran 10 kali kebaikan pada saat kita tilawah Al-Quran, maka Allah melipat gandakan ganjaran bagi orang-orang yang membaca Al-Quran. Bahkan Allah memberikan satu malam lipat gandaan investasi spiritual kita yang tidak Allah berikan kepada hamba-hamba yang lain di luar bulan Ramadan, yaitu malam-malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Siapa yang beribadah pada malam itu sama dengan orang yang beribadah selama 1000 bulan berturut-turut. Bila kita baca Quran pada malam itu, maka Allah akan mengganjar seperti orang yang baca Quran 1000 bulan berturut-turut. Bila kita sedekah pada malam itu, maka
Allah akan mengganjar sedekah kita berturut-turut selama 1000 bulan. Bila kita melakukan kebaikan pada malam itu, maka Allah akan mengganjar sama seperti orang yang melakukan kebaikan selama 1000 bulan berturut-turut. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu. Innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam farhatani lis-sha'im. Ada 2 kegembiraan bagi orang-orang yang berpuasa. Kata Rasulullah, kebahagiaan ketika kita berbuka. Betapa kita sangat bahagia pada saat berbuka bersama dengan orang-orang yang kita cintai. Kita bersiap-siap menunggu waktunya berbuka. Makanan sekecil apapun, sedikit apapun, kita merasakan betapa bahagianya karena lapar yang sudah kita alami. Namun kemudian Allah memberikan nikmat pada saat kita berbuka. Yang kedua, kata Rasulullah, kebahagiaan bagi orang yang berpuasa ketika mereka bertemu dengan Allah. Apakah bertemu kita dengan Allah pada saat kita wafat saja? Apakah kita bertemu dengan Allah sesudah nanti kita dikuburkan? Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, nanti pada hari kiamat Allah akan memanggil kita, wahai hambaku, dulu aku lapar. Mengapa engkau tidak memberiku makan? Kita akan menjawab, duhai Allah, bagaimana mungkin engkau lapar? Bukankah engkau yang memberikan rizki, antar razzaq, engkau memberikan rizki kepada kami? Bagaimana mungkin engkau lapar? Maka Allah menjawab, dulu ada sahabatku, dulu ada sahabatmu, ada kerabatmu, ada keluargamu yang kelaparan. Mereka minta tolong kepadamu, namun engkau tidak memberinya. Seandainya engkau memberinya, sesungguhnya engkau memberiku dan bertemu dengan aku. Ramadan adalah salah satu jalan kita bertemu dengan Allah melalui hamba-hamba Allah yang lain. Dan kebahagiaan tertinggi bagi orang yang berpuasa, manakala ketika kita memiliki makanan, kemudian kita bagikan makanan itu kepada hamba-hamba yang lain. Sesungguhnya kita telah bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala aidan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu anna. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat ya kafi'al muhimmat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma adkhil ala ahli al-quburi surur. Allahumma adkhil ala ahli al-quburi surur. Allahumma shfi kulla marid. Allahumma ashbi kulla ja'i. Allahumma qdi dainan kulli madin. Allahumma ghayyir su'a halina bihusni halik. Allahumma aslih kulla fasidin min umuril muslimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum
was'alu min fadli yu'tikum, wa la dzikrullahi akbar.